Saudara Presiden ke-7 Jokowi kembali menyebut tudingan ijazah palsu miliknya bernuansa politik. Hal ini ia sampaikan saat memberikan pidato di acara reuni Angkatan 80 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Dalam sambutannya Jokowi bercerita panjang mengenai pengalaman kuliahnya termasuk skripsi, kuliah kerja nyata dan para dosen pembimbing yang pernah mendampingi masa studinya di UGM. Cerita ini disampaikan setelah isu ijazah palsu terkait tudingan ini kembali mencuat ke publik. Di hadapan rekan-rekan seangkatannya Jokowi kembali menyebut tudingan ijazah palsu miliknya sepenuhnya bernuansa politik. Menurutnya persoalan keaslian ijazahnya seharusnya sudah rampung mengingat UGM sebagai institusi penerbit ijazah telah memberikan pernyataan resmi. Sampai kapanpun saya akan menyampaikan Pak Insinyur Kan itu dosen pembimbing saya. Itulah yang namanya politik. Ini politik. Mestinya kalau yang namanya ijazah asli itu kalau Ibu Rektor sudah menyampaikan ijazahnya dikeluarkan oleh UGM, Bapak Dekan Fakultas Kehutanan juga sudah menyampaikan bahwa ijazahnya asli dan saya kuliah itu sudah sebetulnya sudah rampung itu ya membuat produsennya dan sudah menyampaikan seperti itu. Merdeka! Berani jujur! Saat ini saya berbaju apa? Clue yang bisa saya sampaikan. Polemik ijazah Jokowi kini seakan bergeser ke aroma politik. Belum ada satupun tersangka yang ditetapkan penyidik Polda Metro Jaya. Tiba-tiba salah satu pelapor Roy Suryo CS Ade Darmawan memberikan clue soal tokoh politik yang disebut dalang di balik pergerakan Roy Suryo CS. Seluruh Indonesia sudah melihat tampilan saya hari ini, saya berbaju apa gitu, ya kan? Nah, sisa men-challenge saja, mencari pemikiran sendiri, berpikir masyarakat sendiri. Bahwa siapa sih kira-kira dalangnya gitu. Ini sebentar. Nah, saat ini saya berbaju apa? Nah, itu mungkin salah satu clue yang bisa saya sampaikan. Oke, Kode-kode soal ada dalang yang mengatur soal kasus ijazah ini bermula ketika Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina secara gamblang menyebut Roy Suryo CS digerakkan oleh tokoh-tokoh besar yang ingin mengacaukan pemerintahan Prabowo Gibran. Saudara Roy Suryo CS ini kan hanya pion-pion aja. Di belakangnya kan pasti ada tokoh-tokoh yang menginginkan agar Prabowo Gibran ini berpisah, nggak sukses ya, hingga 2029. Mereka ingin menggantikan dengan anaknya atau orangnya. Ini mantan-mantan petinggi di Republik ini nih. Ya mereka-mereka inilah penuduh ijazah palsu dan juga pemaksulan. Karena apa? Dasar-dasarnya nggak ada sama sekali. Menanggapi tudingan para relawan Jokowi soal tokoh politik berbaju biru di balik aksinya mengulik ijazah Jokowi, Roy Suryo memastikan itu tuduhan besar. Artinya kami tidak berpikir politik sama sekali. Benar bahwa dulu saya adalah berasal pernah ada di partai politik. Saya pernah wakil ketua umum di situ. Dan 15 tahun saya partai politik. Saya sebut aja karena partai politik saya dulu warnanya biru. Tapi benar-benar saya insya Allah jamin ya tidak ada. Dan bahkan kami itu meskipun saya hubungannya masih sangat baik ya dengan beliau yang katanya mau dituduh itu yang mau memajukan anak. Nggak ada sama sekali. Beliau itu orang negarawan sangat. Tidak pernah berpikir, tidak pernah cawe-cawe. Bukan seperti yang ini. Gitu loh. Di sisi lain, analis politik Ray Rangkuti justru menilai dugaan politisi berbaju biru yang menyokong Roy CS terlalu jauh. Ray justru menilai pihak yang paling diuntungkan dari kasus ijazah Jokowi adalah pemerintah. Artinya kalau warna biru, setahu kita yang besar di Indonesia itu hanya dikenakan oleh partai gitu. Dan itu partai PAN dan Demokrat. Dan saya tidak melihat potensi mereka berbeda dengan Pak Jokowi gitu ya. Lalu ada diuntungkan tokoh besar gitu ya, yang menurut bacaan saya yang diuntungkan itu ya Pak Prabowo gitu. Itu maksud saya. Jokowi sendiri secara terbuka berkali-kali menyebut kasus ijazah dirinya yang terus dipersoalkan adalah murni bermotif politik. Tak hanya itu,
Jokowi pastikan dalangnya sudah diketahui banyak pihak. Tim Liputan, Kompas TV. Setelah Jokowi melempar pernyataan ada agenda besar politik di balik kasus ijazahnya, kini para relawannya lebih gamblang dengan menyebut ciri tokoh politik besar yang menyokong Roy Suryo CS berbaju biru. Lalu apa motif bergesernya kasus hukum ijazah menjadi drama politik? Kita bahas bersama analis politik Carta Politika, ada Yunarto Wijaya melalui sambungan Zoom, dan dua narasumber saya yang sudah ada di studio, ada Sekjen TPUA Azamkan dan juga Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, Bung Silvester Matutina. Bapak-bapak, selamat petang semuanya. Selamat petang. Selamat petang. Siap, saya ingin ke Bung Silvester dulu. Pak Jokowi bilang ada agenda besar politik, tokohnya sudah diketahui publik. Bung Ade Darmawan bilang, clue-nya baju biru. Siapa tokohnya? Kalau kita melihat, memang saya juga dari awal-awal bicara seperti hal yang sama. Jadi sebenarnya isu pemaksulan dan isu ijazah palsu ini kalau kita lihat tidak mempunyai dasar-dasar hukum dan juga fakta-fakta konstitusi yang benar ya, baik isu pemaksulan maupun ijazah palsu. Isu ini seperti yang dikatakan oleh Prof. Jimli Asidiki bahwa hanya untuk menghancurkan lawan politik dengan tidak beradab ya. Dan ini memang kita lihat bukan hanya di situ isu pemaksulan, isu ijazah palsu, bahkan kalimat-kalimat yang menyudutkan secara pribadi atau ad hominem itu selalu dilakukan. Pak Jokowi PKI lah, Gibran fufu-fafa lah, Gibran plonga-plongo lah, nggak mau dipimpin oleh monyet lah. Ini kan udah terjadi nih. Memang untuk menghancurkan karakter. Dan semuanya ini pastinya bukan hanya saya ataupun Pak Jokowi, bahkan Pak Prabowo mengetahui itu. Artinya siapa tokoh politiknya? Tokoh politiknya bisa jadi adalah yang kemarin kalah Pilpres tentunya. Kalah Pilpres. Ya kan, yang kedua yang tidak mau Prabowo Gibran berhasil, kalau bisa putus di tengah jalan, atau yang nantinya untuk konsumsi 2029. Clue biru ini artinya partai politik? Ya, bisa jadi partai politik. Dan memang kita udah tahu ya kan, saat ini pun mereka sudah mulai mempersiapkan calonnya. Sudah membentuk elemen-elemen di berbagai daerah, sudah gitu loh. Dan Tapi Anda berani menyebutkan, Bung Silvester, partai politik mana yang menjadi tokoh agenda besar ini? saya pikir saya nggak perlu sebutkan, masyarakat udah tahu itu, ya kan. Yang kita lihat juga bahwa ada beberapa komentar daripada Partai Biru ini mengenai ijazah palsu. Mereka mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak perlu melaporkan rakyatnya. Oke. Ini kan konyol. Ngapain sih Anda sampai mengatakan itu? Padahal ini kan proses hukum. Karena apa? Orang menuduh tanpa bukti, ya kan? Makanya Pak Jokowi dan kami teman-teman itu melaporkan ada pencemaran nama baik, ada fitnah, ada penghasutan gitu loh. Ya. Dan kan tidak perlu gitu loh mereka berkomentar gitu. Ada juga dari pengurus Partai Biru itu mengatakan bahwa ini hanya untuk pengalihan isu. Baik, kita sudah tangkap poinnya, Bung Silvester. Saya ingin ke Mas Toto dulu. Mas Toto tadi kan dibilang bahwa cluenya ini baju biru. Kemudian juga partai politik yang kalah Pilpres. Menurut Anda siapa partai politik ya? Karena kan kalau dilihat yang warna biru ini kan bukan yang masuk bukan yang kalah Pilpres ya, maaf ya. Yang di dalam koalisi kami lah. Oke, silakan Mas Toto. Lebih jelas lagi itu. Ya, menurut saya isunya kan akhirnya menjadi politik ya. Ketika kemudian memang dimulai dengan Pak Jokowi juga memberikan sebuah clue, ada tokoh besar di balik isu ijazah palsu, mengenai juga pemakzulan, lalu dijabarkan lebih spekulatif lah dan teknis menurut saya oleh Bang Silvester atau Bang Ade Darmawan. Mengarahnya kalau kita lihat ini kan kalau hanya dua, kalau partai yang warnanya biru dan dalam barisan koalisi, barusan Bang Silvester mengatakan hanya Demokrat atau PAN. Kalau mau berspekulasi lebih lanjut terkait dengan apa yang misalnya punya korelasi dengan pihak-pihak yang teriak-teriak tentang ijazah palsu, dalam konteks ini Roy Suryo sudah mengeluarkan sebuah statement tandingan. Karena dia merasa dia dulunya Demokrat. Jadi kalau dengan rentetan variabel tadi, bukan tidak mungkin arahnya adalah kepada Partai Demokrat. Apalagi ada kalimat menginginkan anaknya menggantikan. Setahu saya misalnya Bang Zulkifli Hasan, anaknya tidak sampai level sana. Kalau kita bicara Demokrat, mungkin saja berbicara AHY dan mungkin bisa saja dikaitkan dengan masa lalu Demokrat dengan Pak Jokowi, terutama dalam konteks perebutan kursi ketua umum Demokrat kan memang tidak terlalu baik. Ada nuansa konflik di masa lalu.
Tapi menurut saya ini entah apapun kebenarannya, kita kan nggak bisa ya kemudian membuktikan ini. Tapi yang jelas kalau benar ini terjadi, menurut saya yang paling jatuh adalah kewibawaan Pak Prabowo. Ketika kemudian Pak Prabowo seakan-akan tidak bisa berbuat apa-apa antar partai koalisinya, antar tokoh-tokoh terbesar dalam koalisinya. Apalagi ini menyangkut nama SBY dengan Pak Jokowi loh. Dua orang mantan presiden yang setahu saya Pak Prabowo sangat menjaga hubungan dengan semuanya, bahkan dengan Ibu Mega sekalipun walaupun masih menjadi oposisi. Pertanyaannya adalah kenapa sih kalau betul itu terjadi dalam konteks keduhan teman-teman, lalu kenapa nggak diselesaikan oleh Pak Prabowo? Dan ini yang menyampaikan pertama kali adalah Pak Jokowi, Mas Toto. Apa yang pesan ingin disampaikan oleh Pak Jokowi? Begini, Pak Jokowi tidak pernah menyebutkan nama, merek, dan kemudian kode warna. Pilihannya jadi dua. Apakah kalau betul Pak Jokowi punya kesamaan prediksi dengan Bung Sylvester, apakah ini adalah upaya Pak Jokowi untuk kemudian memberikan pesan kepada Pak Prabowo? Kalau iya pun pertanyaannya, katanya hubungannya baik. Kenapa tidak disampaikan saja kalau memang punya fakta? Atau pilihan kedua, jangan sampai teman-teman relawan Jokowi ini karena terlalu sayang sama Jokowi offside, menafsirkan secara berlebihan sesuatu yang Pak Jokowi sendiri belum tentu bisa judge gitu, bahwa itu betul terkait dengan Partai Biru, apalagi terkait dengan partai lama, mantan petinggi partai, dan lain-lain. Kalau itu yang terjadi, hati-hati loh, nanti Pak Jokowi akan menambah musuh di masa pensiunnya. Baik, saya ingin ke Bung Azam. Bung Azam, tadi kan disebutkan bahwa ada partai politik berwarna biru yang membackingi tim Anda. Tanggapan Anda seperti apa? Jadi kalau kita ada gium ya, Duralek, Setlek. Gium ini menegaskan bahwa proses sekarang ini bukan politik, yaitu penegakan hukum tanpa ada pandang bulu, tanpa ada spesial lah, dikhususkan lah, diistimewakan lah, itu dulu. Yang terjadi itu. Nah kalau narasi apa yang tadi disampaikan, sebenarnya narasi itu muncul dari Pak Jokowi yang mengatakan bahwa ada agenda besar. Nah, bahasa seorang mantan presiden tentu ditangkap lah sama publik ya. Mau tokoh, mau profesional ya, mau urusan akademisi, pasti ada apa ini kan begitu kira-kira. Nah sebenarnya dalam konteks ini sederhana kok. Artinya jangan menabur sebuah narasi politik yang seolah-olah Bapak Presiden mantan ke-7 ini mengatakan bahwa ada agenda. Tunjuk aja lah langsung. Itu maksud saya. Nah kalau kita bicara berbaju biru ada di pendukung beliau semua. Artinya Anda ingin mendorong bahwa Pak Jokowi sebut aja siapa tokohnya? Mudah, sederhana. Beliau ini mantan presiden. Berarti masih melekat ya. Artinya melekat yang dimaksud itu orang-orang dia di semua itu tahulah kira-kira. Kan tinggal tunjuk aja. Saya merasa agenda ini besar, ini terus terang aja. Saya, kira-kira begitu. Saya ini sekarang ini dikepung oleh sebuah kekuasaan politik. Namanya ini. Gitu lah. Jadi mudah. Baik. Kita akan lanjutkan lagi dialog terkait dengan tudingan ijazah palsu Jokowi. Usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Kompas Petang, Saudara. Aku sering melihat galon cuci ulang disimpan di tempat yang kotor. Jujur takut, bersih nggak ya untuk anak dan keluargaku? Kami mengerti kekhawatiran ibu. Untuk itu, Le Mineral menggunakan galon yang selalu baru agar terjamin kebersihannya. Le Mineral. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Aku sering melihat galon cuci ulang disimpan di tempat yang kotor. Jujur takut, bersih nggak ya untuk anak dan keluargaku? Kami mengerti kekhawatiran ibu. Untuk itu, Le Mineral menggunakan galon yang selalu baru agar terjamin kebersihannya. Le Mineral. 60 menit Special Report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Le Mineral beda banget. Rasanya nggak enak jadi bisa minum banyak.
Cuma ini nih yang nyantumin mineralnya, bikin badan berasa lebih enteng. Le Mineral, mineral esensialnya membuat airnya lebih segar. Saya ada manis-manisnya. Le Mineral. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Aku sering melihat galon cuci ulang disimpan di tempat yang kotor. Jujur takut, bersih nggak ya untuk anak dan keluargaku? Kami mengerti kekhawatiran Ibu. Untuk itu, Le Mineral menggunakan galon yang selalu baru agar terjamin kebersihannya. Le Mineral. Cerita Rasa, Sabtu pukul 10:30 siang di Kompas TV. Aku sering melihat galon cuci ulang disimpan di tempat yang kotor. Jujur takut.